Gebrakan baru naturalisasi bikin timnas Indonesia semakin hebat di level Asia. Kedatangan Emil Audero, Joy Pelupesi, dan Dean James membuat skuad Garuda semakin ditakuti. Buktinya nilai pasar timnas Indonesia melonjak drastis di daftar skuad termahal Asia. Lini pertahanan mewah skuad Garuda bahkan lebih mahal dibandingkan Australia dan Uzbekistan. Padahal dua negara ini punya banyak bek tengah yang mentas di Premier League. Bagaimanakah starting mewah timnas Indonesia bersama Patrick Kluivert? Punya pertahanan mewah di level Asia. PSSI berhasil membuat lini belakang timnas Indonesia semakin mewah di era Patrick Kluivert. Juru taktik asal Belanda itu baru saja ketambahan dua pemain baru di sektor kiper dan bek sayap. Emil Audero yang sempat menolak akhirnya bakal segera pulang ke pangkuan Ibu Pertiwi. Ya, dinamika masing-masing pemain tentu punya pilihan-pilihan. Kita tahu waktu itu kan Emil berusaha menjadi salah satu kiper utama di Inter Milan waktu itu, ungkap Erick Thohir. Kehadiran Emil diprediksi akan membuat gawang Indonesia semakin sulit dijebol. Ex-kiper Sampdoria itu bisa menjadi pelapis sepadan untuk Martin Paes karena punya pengalaman hebat di Serie A. Emil juga sudah mencicipi gelar Scudetto sebanyak 4 kali bersama Inter Milan dan Juventus. Sektor pertahanan skuad Garuda juga semakin kokoh dengan datangnya Dean James. Pemain 24 tahun itu akan bersaing dengan Calvin Verdong untuk memperebutkan sektor bek sayap kiri. Kedua pemain ini punya kualitas mumpuni karena bermain di kasta tertinggi Liga Belanda. Sejauh ini James telah mengemas 1 gol dan 2 assist dalam 22 pertandingan. Jika dimainkan, punggawa Go Ahead Eagles ini bisa menjadi senjata baru dari Kluivert. James punya umpan silang ciamik serta lihai menjadi algojo bola mati saat berada di lapangan. Kedatangan Emil Audero dan Dean James bikin skuad timnas Indonesia semakin mewah. Lini belakang pasukan merah putih sudah nggak bisa dikejar lagi oleh negara ASEAN. Barisan pertahanan skuad Garuda hampir menyentuh angka 23 juta euro. Nilai ini bahkan lebih tinggi dari harga lini belakang Thailand, Vietnam, dan Malaysia jika digabungkan. Pertahanan ketiga rival ASEAN ini punya total nilai pasar hanya 10 juta euro. Lini belakang timnas Indonesia juga mulai menyalip banyak raksasa Timur Tengah. Qatar dan Yordania selaku finalis Piala Asia 2023 bahkan cuma punya valuasi total 6,4 juta euro. Sementara lini belakang Arab Saudi yang diperkuat Ali Al-Bulaihi cuma dibanderol 7,9 juta euro saja. Barisan pertahanan Bahrain selaku rival grup C juga hanya bernilai 2,7 juta euro. Lebih mengejutkan lagi, kemewahan lini belakang timnas Indonesia sudah melewati Australia. Padahal skuad Sokros diperkuat 2 bintang Premier League Cameron Burgess dan juga Harry Souttar. Lini belakang Australia ternyata hanya punya nilai pasar 17 juta euro. JIZ dan kawan-kawan juga lebih unggul dari sektor pertahanan Uzbekistan yang diperkuat Abdul Qadir Kusanov. Lini belakang skuad Garuda semakin mendekati level Jepang dan Korea Selatan. Timnas Indonesia masih punya banyak darah keturunan mahal di posisi bek tengah. Sebut saja Pascal Struijk yang kini dibanderol 16 juta euro atau sekitar 278 miliar rupiah. Buruan check out kaos polo bahan premium ukuran oversize cuma 90 ribuan. Cek linknya di bawah ini. Kombinasi trio gelandang berkualitas di lini tengah. Komposisi lini tengah timnas Indonesia semakin naik kelas dengan kehadiran Joy Pelupesi. Gelandang jangkar 31 tahun ini dianggap menjadi warna baru di dalam skuad Patrick Kluivert. Pelupesi diyakini dipakai Patrick Kluivert sebagai pelapis Tom Haye. Pemain berdarah Maluku ini punya gaya main yang berbeda dengan sang profesor. SofaScore mencatatkan kalau Pelupesi selalu disiplin menjaga area lini tengah. Gelandang Lommel SK ini memang punya skill moncer sebagai gelandang bertahan murni. Pelupesi bisa diandalkan untuk merebut bola kembali dari lawan yang sedang menyerang.
Pemain 31 tahun ini juga melakukan sapuan dengan rata-rata 2 kali per 90 menit. Kedalaman lini tengah skuad Garuda juga semakin lengkap jika Jero Riedewald datang. Naturalisasi jebolan Akademi Ajax Amsterdam ini masih diupayakan pihak PSSI. Terlebih Riedewald secara terbuka menyatakan ingin memperkuat skuad merah putih. Namun ex pemain Crystal Palace ini harus bersabar untuk membela timnas Indonesia. Jero Riedewald masih belum bisa dinaturalisasi. Sampai hari ini kami belum ketemu klausul dokumen yang bisa memperkuat Jero Riedewald membela timnas Indonesia hari ini, kata Erick Thohir. Kemewahan lini tengah timnas Indonesia bakal menguntungkan Patrick Kluivert. Pelatih asal Belanda ini bisa meracik lebih banyak skema permainan untuk mengakali taktik lawan. Kluivert akan memakai pakem 3 gelandang untuk menopang permainan lini tengah. Kombinasi Tom Haye, Ivar Jenner, dan Joy Pelupesi langsung jadi andalan utama. The Professor juga bisa didorong bermain lebih ke depan sebagai gelandang serang. Haye bakal ditugaskan menjadi sumber kreativitas utama bagi timnas Indonesia. Tugas bertahan pemain Almer City ini bakal diambil alih oleh duet Pelupesi dan Ivar. Kombinasi gelandang ini punya gaya main agresif untuk menjegal serangan lawan. Jika Pelupesi punya karakter bertahan akan bagus bagi timnas Indonesia. Dirinya bisa menjadi filter bersama Ivar Jenner yang membuat Tom Haye dapat berperan sebagai playmaker, ungkap Gus Nur Yakin selaku pundit lokal. Kluivert juga masih bisa mengandalkan talenta lokal seperti Ricky Kambuaya. Gelandang Dewa United ini sedang dalam performa impresif usai mencetak 2 gol dan 5 assist di musim ini. Kambuaya menjelma menjadi motor permainan Dewa United di bawah asuhan Jan Olderik Ring. Lini tengah skuad Garuda juga akan lebih mengerikan jika Jero Riedewald resmi dinaturalisasi. Pengalamannya di Premier League dinilai menjadi hal yang sangat dibutuhkan timnas Indonesia. Skema baru di lini serang. Lini serang timnas Indonesia semakin sempurna setelah kedatangan Ole Romeni. Striker Oxford United itu bisa memuluskan langkah skuad Garuda ke Piala Dunia. Ole Romeni berpeluang debut saat timnas Indonesia melakoni laga tandang ke markas Australia. Ex pemain FC Utrecht ini sudah resmi berpindah federasi dari KNVB ke PSSI. Kehadiran Romeni bakal memperkaya skema serangan racikan Patrick Kluivert. Pasalnya, Romeni dikenal bisa memainkan banyak posisi di lini depan. Pemain 24 tahun itu bisa mengisi posisi striker tengah hingga penyerang bayangan. Romeni bisa diandalkan mengemban 2 peran ini karena punya finishing kelas Eropa. Buktinya, sang striker punya catatan 39 gol sejak melakoni debut sebagai pemain profesional. Romeni juga bisa menjadi target umpan-umpan silang cantik dari Calvin Verdong atau Tom Haye. Dengan tinggi 185 cm, sang striker bisa diandalkan untuk mengancam gawang lawan dari bola udara. Romeni juga bisa dimainkan sebagai winger karena lincah menggiring bola. Namun posisi sayap diprediksi bakal menjadi milik dari Marcelino Ferdinand dan Ragnar Oratmangun. Daya ledak Wak Haji dan kreativitas Marceng bisa melengkapi insting tajam Romeni. Trisula Maut ini diprediksi bakal membuat lini serang skuad Garuda lebih tajam. Dapatkan sepatu running Adidas yang lagi diskon sampai 30%. Cek linknya di bawah ini. Dengan semakin mewahnya kedalaman skuad, akankah level timnas Indonesia sudah layak menembus Piala Dunia?